Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik semua ya? Sehat. Kita mulai pembelajaran. Siapa yang ingin berjuang hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Kaila. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke. Coba berdiri dulu semua. Masih ada yang ingat sebelum kita bahas perbincangan kemarin, kita bahas apa sebelumnya? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari Tiga. yang mana itu? Produksi, konsumsi, produktif. Jadi dari ketiga pelaku ekonomi itu yang mana yang melakukan permintaan? Konsumen. Dia tahu? Konsumen. Kemudian siapa yang tahu artinya produksi? Produksi membuat barang. Membuat barang untuk dijual, diedarkan ke konsumen. terkhusus untuk produksi atau di ada yang dari pengusaha harus bisa mengetahui misalnya berapa jumlah barang yang saya produksi dan berapa harga yang akan saya tawarkan ke konsumen. Dalam dunia ekonomi ada beberapa cara ketika kita ingin menentukan harga jual. Yang pertama misalnya karena biasanya yang menyebabkan biasa barang itu harganya mahal ketika biaya produksinya tinggi. Yang jadi persoalan kemudian bagaimana caranya kita bisa menurunkan harga jual, ya? Atau menurunkan harga jual dengan cara bagaimana kita bisa menekan biaya produksi. Karena semakin tinggi biaya produksi sebuah barang, maka otomatis akan menyebabkan harga barang tersebut akan naik atau mahal. Ya. Salah satu cara yang bisa dilakukan misalnya ketika kita ingin bangun pabrik ya, usaha, paling tidak lokasi pabrik yang kita bangun harus dekat dengan sumber daya atau bahan baku. Ya, supaya kita bisa menekan biaya produksi atau biaya transportasi. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, dalam dunia ekonomi ada istilahnya break even point. Atau perusahaan dalam melakukan operasinya, dia mencari titik impasnya. Titik impas itu kondisi di mana perusahaan dalam perjalanan usahanya atau produksinya tidak mengalami itu dan tidak mengalami rugi. Misalnya kita memproduksi baju misalnya, baju kaos misalnya kan, produksinya misalnya 25.000. Ini kan titik impasnya 25.000. Jadi kita
Bagaimana caranya supaya kita bisa untung? Kita bisa menaikkan misalnya 25.000, 30.000 dari situ. Bukan berarti perusahaan dalam impas itu tidak kemudian berpatokan untuk mencari keuntungan. Titik impas itu dijadikan alat supaya kita bisa menakar berapa keuntungan yang akan kita dapat. Dengan catatan kita melihat juga konsumen tak, produk tak misalnya, dia masuk konsumen mana? Apakah anak-anak, dewasa atau remaja dan orang seperti itu ya. Nah, kemudian hari ini kita lanjutkan yang kemarin. Tujuan pembelajaran kita dengan menggunakan problem dasar ini, serta didik mampu menyimpulkan definisi permintaan, menganalisis pengaruh permintaan terhadap perekonomian, menganalisis faktor permintaan, merumuskan hukum permintaan, menjadikan hasil analisis tentang permintaan, mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan benar secara bersama-sama dan bernalar kritis. Bagaimana sudah dengan kelompoknya? Bagaimana tugasnya yang kemarin sudah selesai? Ya, silakan saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, Pak. Ini bisa nanti dikirim di grup lah ya. Nanti di atas kita kirim saya di grup. Ini nanti bagaimana? Sudah selesai? Ya, Pak. Kita hanya langsung di grup ya, nanti bisa di atas. Yang bikin ada. Kirim saja di grup. Kirim nanti di grup. Di jadi 2 menit ya.
Kalau dia produktif, bisa juga karena kita permintaan pasar, punya tidak orang dari pulang. Jadi yang dikatakan dengan kolektif. Kalau misalnya permintaan yang seperti ini, semua juga dengan mengenal dengan jarak. Ini kan bagian dari penjualan pasien. Dia ini juga harus dilihat dari kemampuan mungkin ini dilihat dari siapa yang membutuhkan ya seperti pembagian manfaat dari politik kalau dikenal sebenarnya kadang-kadang permandangan di Bali jadi sampai di mana? Yang sudah yang sudah bisa langsung kirim di grup nanti kita diskusi ya. Ya. Masih semangat? Oke. Kelompok berapa nih pertama? Silakan kelompok di yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Untuk untuk langsung saya serahkan kepada Bapak Dewi. Baiklah, teman-teman semua. Nah, kita ketahui bersama pada pertemuan sebelumnya, kita telah melihat sebuah tayangan video telah diberikan oleh Bapak Nasir. Nah, dari video tersebut muncul beberapa pertanyaan. Nah, ada 7 pertanyaan. Nah, nah,
pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, poin pertama itu akan membahas mengenai masalah ekonomi asli yang terjadi atau terdapat di dalam video tersebut. Nah, poin kedua yaitu solusi apa yang dapat kami berikan atau kami tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Poin ketiga yaitu apa sih pengaruh dari masalah tersebut terhadap perekonomian masyarakat. Kemudian poin yang keempat, dari masalah tersebut, apa definisi permintaan yang dapat kami simpulkan. Kemudian yang poin kelima yaitu faktor apa atau permintaan apa yang terjadi atau yang mendasari dari permasalahan tersebut. Nah, poin yang keenam, jenis permintaan apa yang terjadi dari permasalahan tersebut, karena kita tahu teman-teman bahwa permintaan memiliki jenis yang beragam. Nah, kami akan menjelaskan menurut kami dari hasil diskusi kami permasalahan tersebut masih dalam jenis yang mana. Kemudian yang terakhir yaitu apa pengaruhnya terhadap permintaan. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu masalah ekonomi apa sih yang ada dalam video tersebut. Nah, teman-teman, masalah yang terjadi yaitu adanya kekeringan atau El Nino. Ini menyebabkan kurangnya stok beras di Bulog yang menyebabkan naiknya harga beras di masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa makanan pokok atau kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Nah, terjadi kekeringan El Nino ini menyebabkan kurangnya stok beras. Nah, kurangnya stok beras ini menjadikan naik atau tingginya harga beras, dan ini sangat berpengaruh bagi perekonomian di masyarakat tersebut. Nah, kita masuk ke poin kedua. Nah, solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami itu yang pertama, untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu melihat teman-teman masalah apa atau apa permasalahan dari masalah tersebut. Nah, kita ketahui bahwa adanya kekurangan beras ini akan bermasalahnya yaitu adanya kekeringan. Nah, kami menawarkan untuk solusi yang pertama yaitu untuk mengatasi masalah kekeringan ini. Bagaimana pemerintah untuk menanggulangi masalah kekeringan ini, apakah itu dengan membuat hujan buatan atau lain sebagainya. Namun jika hal ini tidak dapat dilakukan atau tidak dapat berjalan lebih efisien, maka kami menawarkan solusi yang kedua, yaitu dengan mengganti atau mengganti makanan pokok ini seperti menggantinya kepada jagung atau bahan pengganti. Nah, tapi jika untuk mengganti makanan rakyat tersebut menjadi jagung, makanan pokoknya, nah kami menawarkan solusi yang ketiga, yaitu dengan melakukan impor. Nah, upaya pertama dan kedua tidak dapat dilakukan dengan baik, maka yang terakhir itu pemerintah dapat melakukan impor dari negara-negara lain yang bisa atau negara beras itu lebih banyak. Nah, tentunya saat pemerintah ini melakukan impor, pastinya dia telah memikirkan apakah setelah dia melakukan impor ini akan dapat menangani atau mengatasi kekurangan beras di masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu apa sih pengaruhnya terhadap perekonomian. Nah, kita ketahui teman-teman, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwasanya beras itu merupakan makanan pokok yang digunakan oleh banyak masyarakat. Nah, jika makanan pokok ini mengalami kenaikan harga, tentunya ini akan berpengaruh bagi bahan-bahan pangan lainnya seperti cabai rawit, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Tentu ini akan semakin mempersulit masyarakat dan akan menambah akan menyebabkan kenaikan kebutuhan atau kebutuhan masyarakat. Ini akan mengakibatkan permasalahan yang terjadi pada perekonomian atau ketidakstabilan perekonomian di masyarakat. Nah, bagaimana jika orang tersebut atau masyarakat tersebut memiliki perekonomian yang rendah atau dengan taraf yang kecil, ini tentu akan sangat mempengaruhi mereka. Kemudian dari permasalahan tersebut, kelompok kami telah menyimpulkan definisi permintaan, yaitu permintaan adalah satu proses dalam barang atau jasa dalam satu dan dalam kurun waktu tertentu. Nah, dari video tersebut juga kami telah menemukan bahwa faktor permasalahan yang terjadi yaitu intensitas kebutuhan konsumen. Karena kita ketahui bahwa beras adalah kebutuhan primer yang sangat penting. Nah, teman-teman, maksud dari intensitas kebutuhan konsumen kita ketahui bahwa
kebutuhan masyarakat itu terbagi dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, tentunya kebutuhan primer atau kebutuhan utama akan lebih banyak yang mencarinya dibanding dengan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier, karena kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa beras merupakan makanan pokok. Nah, ini menyebabkan bahwa beras termasuk kebutuhan golongan dalam makanan atau kebutuhan primer. Nah, kemudian kami juga dari hasil diskusi kami jadi dalam permasalahan tersebut, yaitu permintaan kolektif. Nah, teman-teman, permintaan kolektif atau permintaan pasar, yaitu di mana permintaan ini bukan hanya dari satu individu, melainkan dari satu wilayah tersebut seperti contohnya dalam wilayah pasar. Nah, mengapa kami mengatakan bahwa jadi yaitu jenis kolektif? Jika beras kan merupakan makanan pokok atau kebutuhan primer, dan tentunya ini akan dibutuhkan oleh banyak masyarakat yang satu individu. Nah, ini menyebabkan kami memutuskan bahwa di sini jenis permintaan yang terjadi adalah permintaan kolektif. Kemudian poin selanjutnya itu pengaruhnya pada permintaan. Nah, kita ketahui bahwa hukum permintaan itu di mana saat harganya itu naik, maka permintaannya akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Dan dari setelah menonton video tersebut, kami menyimpulkan bahwa pengaruhnya terhadap hukum permintaan yaitu dengan sedikitnya stok barang yang tersedia, di mana permintaan di pasaran yang tinggi membuat harga beras semakin mahal. Namun dikarenakan beras adalah kebutuhan primer, membuatnya tetap dibeli di pasaran. Namun teman-teman, ini sangat mempengaruhi dari perekonomian masyarakat tersebut. Nah, itulah tadi presentasi singkat hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, dari presentasi, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, untuk saudari Zekia. Ya, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Legitmania dari kelompok 3. Di sini saya punya dalam presentasi di bagian tadi upaya alternatif apa yang ditawarkan itu ada dikatakan bahwa menginstruksi ada barang pengganti, yaitu beras diganti dengan jagung. Nah, di sini pertanyaan kami adalah bagaimana jika jagung yang menjadi barang pengganti ini juga mengalami kenaikan harga? Nah, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Langsung saya jawab, teman-teman. Nah, bagaimana jika jagung ini juga mengalami kenaikan? Nah, sebelumnya kami menawarkan untuk mengganti makanan beras ini menjadi jagung dikarenakan jagung juga merupakan salah satu makanan atau bahan pangan yang mirip dengan beras. Makanya kami menawarkan untuk solusi yang kedua, yaitu dengan menggunakan barang pengganti yaitu jagung. Namun jika jagung ini juga tinggi harganya, tentunya para konsumen akan kembali ke beras. Nah, saat beras atau masih mengalami kenaikan atau masih mengalami kelangkaan, tentunya kami telah menawarkan solusi yang ketiga, teman-teman, yaitu dengan bagaimana pemerintah melakukan impor beras untuk menutupi atau mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat tersebut terkait kurangnya stok beras dan yang mengakibatkan tingginya beras tersebut. Apakah jawabannya bisa diterima? Oke. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya dari rekan-rekanku? Nah, saudari Zahra. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Zahra. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, mengapa kelompok kalian memilih fakta intensitas kebutuhan konsumen, dan jelaskan dengan alasan juga. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaannya itu mengapa dari kelompok kami menyimpulkan kami memilih faktornya itu faktor intensitas faktor intensitas kebutuhan konsumen. Nah, teman-teman, kita ketahui lagi seperti yang telah jelaskan bahwa kebutuhan masyarakat itu terbagi antara kebutuhan primer pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, beras ini kan merupakan sebuah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Makanya, dari banyaknya faktor-faktor yang ada, kami merasa bahwa permasalahan ini lebih cocok atau lebih relevan dengan pemerintahan, yaitu intensitas kebutuhan konsumen, di mana beras ini menjadi sebuah kebutuhan pokok atau primernya. Seperti itu. Apakah juga bisa diterima?
Baiklah, itu tadi penjelasan yang saya dapat berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, begitulah presentasi yang kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang mau? Saya Yang siap? Ya, silakan. Kelompok 2 ya. Perkenalkan namanya kan? Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alda Derianti dan moderat dan pemateri kita hari ini Saudari Kayla Adelia. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permintaan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri hari ini yaitu Kayla Adelia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik teman-teman, setelah pada pertemuan lalu kita ditampilkan sebuah video. Nah, dari menonton video tersebut kita dihadapkan dengan 7 persoalan yang harus kita diskusikan bersama teman kelompok masing-masing. Nah, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, langsung saja pada persoalan yang pertama yaitu masalah ekonomi apa sih yang ada dalam video tersebut? Nah, jadi masalah dalam video tersebut yang dapat kami analisa adalah kenaikan harga pada salah satu bahan pokok yaitu beras akibat dari El Nino atau kemarau panjang. Nah, persoalan yang kedua yaitu alternatif solusi apa sih untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada video kita saksikan bersama-sama pada pekan lalu. Jadi, menurut kelompok kami, alternatif masalah dalam video tersebut ada antara lain yang pertama itu disertifikasi pertanian, yang kedua mencari barang substitusi misalnya jagung, dan yang ketiga melakukan impor beras agar pasokan beras dapat bertambah. Persoalan selanjutnya atau persoalan yang ketiga itu bagaimana terhadap perekonomian. Nah, jadi menurut kami pengaruhnya adalah jika harga beras terus naik, maka pengeluaran konsumen beras atau masyarakat akan meningkat karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok. Jika juga berpengaruh terhadap pendapatan petani karena jika kemarau terus berlanjut, maka akan terus terjadi gagal panen sehingga pendapatan petani akan terus berkurang. Persoalan yang keempat yaitu dari masalah tersebut simpulkan definisi permintaan. Jadi dapat kami simpulkan berdasarkan video, definisi permintaan adalah jika harga beras terus naik, maka permintaan beras akan turun dan warga akan beralih ke barang substitusi misalkan jagung. Persoalan selanjutnya yaitu analisis faktor permintaannya. Nah, menurut analisa kami, faktor permintaan yang mempengaruhi masalah pada video tersebut adalah harga barang itu sendiri. Karena pada masalah tersebut terjadi gagal panen hingga harga barang atau yang pada dalam video tersebut itu merupakan beras mengalami kenaikan. Persoalan selanjutnya atau persoalan yang keenam itu jenis permintaan apa sih yang ada dalam video tersebut. Jadi menurut pendapat kelompok kami persoalan jenis permintaan dalam video tersebut itu merupakan jenis permintaan absolut. Nah, persoalan yang terakhir yaitu pengaruh terhadap hukum permintaan. Nah, karena harga beras meningkat, maka permintaan kepada beras akan mengalami penurunan berdasarkan hukum permintaan, di mana harga barang berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Nah, itu saja pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang telah disampaikan pada pemateri kita hari ini. Kemudian saya buka sesi tanya jawab. Kiranya teman-teman ada yang mau bertanya?
Ya, kelompok 4, Saudari Lutfia Azhar. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jadi langsung saja. Tadi dari kelompok 2 telah menyebutkan bahwa di bagian solusi, alternatif solusi. Nah, di situ ada yang tersebutkan bahwa solusinya itu mengadakan diversifikasi pertanian. Nah, di sini saya kurang mengerti apa itu diversifikasi pertanian. Sekiranya bisa dijelaskan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Kita kumpul dulu pertanyaannya. Kemudian kelompok yang mau bertanya, ya kelompok 5. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 5 ada pertanyaan saya itu. Apa alasan kelompok Anda kenapa memilih jenis permintaan absolut? Terima kasih. Baik, saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada kesempatannya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lucia. Itu pertanyaannya pada persoalan nomor 2 ya, alternatif solusi apa sih untuk menyelesaikan masalah? Nah, di situ saya memilih diversifikasi pertanyaan. Nah, baik diversifikasi pertanian sendiri itu adalah solusi untuk para petani agar pendapatannya itu tidak terlalu berkurang. Nah, jadi para petani ini bisa menanam tanaman lain selain beras yang mengalami kenaikan pada saat itu. Jadi pada saat beras mengalami kenaikan, petani ini masih bisa mendapatkan tambahan agar perekonomiannya itu tetap stabil. Jadi dia bisa menanam beberapa tanaman untuk bisa memperbaiki perekonomiannya. Jadi misalnya dia menanam beras, nah dia tidak menanam hanya beras, misalnya bisa jagung, ubi dan lain-lainnya yang bisa untuk jadi pengganti saat beras itu mengalami kenaikan. Nah, seperti itu apakah bisa diterima? Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Asya, di mana pertanyaannya itu terkait dengan persoalan yaitu jenis permintaan apa yang akan dijawab. Nah, kelompok kami ini, menurut kelompok kami, jenis permintaan yang ada di video, nah kelompok kami ini memilih jenis permintaan absolut. Nah, apa sih itu jenis permintaan absolut? Mengapa kami memilih jenis permintaan absolut? Begitu ya pertanyaannya. Nah, kembali lagi kepada definisi jenis permintaan absolut, di mana jenis permintaan absolut ini bermaksud jika konsumen ini ingin membeli suatu barang, namun dia tidak memiliki kemampuan dana untuk membeli suatu barang tersebut. Nah, dalam video ini jenis permintaan ini tentu saja berkaitan dengan video tersebut, di mana harga beras ini memiliki kenaikan, sehingga ada beberapa warga yang tidak mampu untuk membeli beras jika beras ini mengalami kenaikan seperti itu. Apakah bisa diterima, Saudari Asia? Oke, nah, terima kasih. Baiklah, kami tutup materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok berapa lagi yang bersiap? Siap? Kelompok 3, Pak. kelompok 3 siap? Ya, silakan kelompok 3. Yang 2 orang saja, yang 3 bisa membantu nanti kan menjawab ketika ada pertanyaan dari teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perwakilan dari kelompok 3.
Saya dari Paginarin selaku moderator dan dari bagian 6 sebagai selaku pemateri pada hari ini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai permintaan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait tugas yang diberikan kepada kami kemarin, yakni ada 7 pertanyaan. Nah, langsung saja di pertanyaan pertama. Apa masalah yang timbul dari video yang telah diberikan kemarin? Nah, menurut dari kelompok kami, masalah yang timbul adalah terjadi kelangkaan beras dikarenakan kekeringan yang panjang yang mengakibatkan harga beras yang menjadi tidak stabil. Jadi di video kemarin dijelaskan bahwa terjadi sebuah kekeringan mana beras itu banyak sekali yang mengalami kegagalan sehingga beras ini menjadi mengalami suatu kelangkaan yang mengakibatkan harga beras mengalami ketidakstabilan yang bisa dibilang bahwa harga beras itu mengalami sebuah kenaikan yang sangat drastis yang sehingga di mana para masyarakat tuh enggan membeli beras tersebut. Ya, yang kedua. Nah, alternatif apa yang kami tawarkan untuk alat tersebut? Di sini kan ada 3 alternatif. Yang pertama adalah mengatasi kekeringan tersebut yang dimana kita tahu bersama bahwa di masalah video kemarin masalah utamanya itu adalah kekeringan. Nah, di sini kami menawarkan untuk mengatasi kekeringan tersebut. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa masalah kekeringan sangat sulit diatasi. Maka dari itu kami menawarkan solusi yang kedua, yakni menggunakan metode diversifikasi di mana para petani tidak hanya menanam padi, namun menanam berbagai bahan pokok makanan lainnya yang itu bisa dibilang sangat meminimalisir air. Jadi penggunaan airnya tidak sebanyak padi. Jadi walaupun kekeringan pun itu pohon itu tanamannya tetap bisa tumbuh dan tetap bisa dipanen seperti sedia kala. Tidak seperti padi yang masih butuh banyak air. Dan itu adalah alternatif kedua kami. Yang ketiga adalah membeli beras daerah lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika daerah kita mengalami sebuah kekeringan, maka daerah lain juga mengalami kekeringan. Nah, itu dapat berpikir seperti itu. Maka bisa jadi ketika daerah kita mengalami sebuah kekeringan, maka daerah lain bisa jadi tidak mengalami kekeringan. Nah, disitulah kita bisa meminta atau bisa saling membiarkan bahan pokoknya. Misal di daerah kita tidak memiliki beras karena kekeringan yang panjang, daerah lain itu masih memiliki berasnya, maka kita minta daerah lain atau kita bisa membeli dari daerah lain yang masih memiliki pasokan beras yang cukup. Itu bisa mengurangi kelangkaan beras yang terjadi. Pengaruh terhadap perekonomian. Nah, perekonomian juga mengalami ketidakstabilan karena makan pokok yang juga terjadi kelangkaan kenaikan akan sangat berdampak ke bahan pokok lainnya. Ketika beras mengalami sebuah kenaikan, maka otomatis bahan pokok yang di bawahnya seperti gula, cabai, dan ikan atau telur dan sebagainya juga akan mengalami kenaikan yang drastis juga. Mengapa demikian? Dikarenakan bahan pokoknya harga di beras sudah mengalami kenaikan yang harganya tidak stabil. Maka dari itu bahan-bahan yang lainnya juga akan mengalami kenaikan yang mengakibatkan di mana perekonomian di mana tidak semua orang itu mempunyai kemampuan yang sama untuk beli barang tersebut secara dengan harga mereka yang tidak stabil pada saat kekeringan tersebut. Maka dari itu perekonomian akan mengalami ketidakstabilan dikarenakan harga-harga yang juga mengalami ketidakstabilan tersebut. Yang keempat itu ada. Nah, dari permasalahan tersebut, apa sih definisi permintaan menurut dari kelompok kami? Menurut dari kelompok kami, definisi permintaan adalah minta satu barang masuk biasa dalam harga atau waktu tertentu yang dimana ketika tinggi harga menambahkan turun permintaan karena berbanding terbalik. Jadi harga dan permintaan itu berbanding terbalik. Nah, itu adalah definisi permintaan menurut dari kelompok kami. Yang selanjutnya, pertanyaannya faktor. Nah, dari video tersebut, apa sih faktor yang menentukan? Nah, dari video tersebut dapat kita analisa bahwa faktor yang mengaruhi permintaan adalah harga, di mana kita ketahui bersama bahwa ketika harga beras mengalami kenaikan, maka permintaan akan mengalami penurunan seperti yang dijelaskan dari video tersebut. Nah, begitu pula sebaliknya ketika harga mengalami penurunan, maka otomatis permintaan juga akan mengalami kenaikan. Itu
Maka dari itu kami mengambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga dari suatu barang. Dari pembukaan video kemarin, tentu permintaan adalah harga dan permintaan berbagi kembali gimana ketika harga naik. Maka permintaan akan turun. Itu harga juga harga dan permintaan berbagi kembali. Dan dari video harga berhasil mengalami kenaikan dan permintaan menurun sangat selaras dengan itu permintaan yang berada di bawah harga dan permintaan berbagi kembali. Nah, begitulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Dan saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi pada hari ini. Sekiranya teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, baik, saudara Rektor bisa. Baik, saya dari kelompok 6 ingin bertanya, apa alasan kelompok Anda memilih jenis potensial? Terima kasih. Ya, baik, di sini jenis permintaan kami kelompok kami memilih jenis permintaan potensial karena menurut kelompok kami bahwa pada video tersebut itu mereka mempunyai sebuah kemampuan untuk membeli beras, namun mereka tidak ingin membeli beras tersebut dikarenakan beras itu mahal. Jadi menurut kelompok kami mereka punya uangnya, mereka punya biaya untuk beli, namun mereka tidak ingin dikarenakan beras itu mahal. Mereka itu maka dan itu kami memilih jenis potensial. Oke, bisa diterima? Pertanyaan selanjutnya. Baik, saudara Suci. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Darman Syarahman dari kelompok 5. Di sini pertanyaan saya adalah, apakah hukum permintaan akan selalu berlaku? Terima kasih. Oke, baik. Jadi, saya tidak jawab ya. Di sini hukum permintaan tidak selalu berlaku. Nah, hukum permintaan itu dikecualikan dalam tiga barang. Pertama adalah barang spekulasi, kedua barang prestige, dan ketiga barang defense. Nah, barang spekulasi contohnya adalah emas, saham, tanah, di mana jika walaupun barang itu pada saat ini mengalami sebuah kenaikan, maka belum tentu bahwa permintaan akan mulai penurunan, justru permintaan akan semakin naik karena diprediksi bahwa kedepannya harga ini akan semakin naik ke depannya. Maka itu disebut barang spekulasi, di mana itu tidak berlaku untuk permintaan. Yang kedua adalah barang prestige, di mana barang bergantungannya seperti HP iPhone. Nah, di mana kita ketahui bahwa HP iPhone itu jika harganya semakin tinggi, maka otomatis orang akan semakin banyak meminati HP tersebut dikarenakan ada sebuah kebanggaan ketika kita punya HP tersebut. Itulah kecuali di barang prestige, di mana ada kebanggaan baik kita untuk memiliki barang tersebut. Yang ketiga adalah barang defense, di mana barang ini juga sama sekali tidak memenuhi hukum tidak berlaku hukum permintaan, di mana ketika harga barang tinggi maka permintaan akan rendah. Itu tidak berlaku di barang defense dikarenakan barang ini tuh barang contohnya seperti makanan pokok yang memiliki kualitas rendah. Seperti itu, apakah bisa diterima? Bisa. Oke. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan. Jadi yang nanti belum berapa? Terakhir satu lagi ya. Kita tarik kesimpulannya. Silakan kelompok 4.
termasuk adalah video yang ditampilkan pada video lalu. Nah, di sini kami menunjukkan bahwa masalah yang terjadi pada video tersebut adalah kenaikan harga beras yang diakibatkan El Nino, yaitu musim kemarau yang berkepanjangan dan kemudian banyak petani yang mengalami, sehingga kurangnya pasokan beras membuat kenaikan harga hingga Rp2.800. Lalu pertanyaan kedua yaitu, adakah alternatif solusi yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini kami dari kelompok 4 memberi 5 alternatif solusi. Yang pertama yaitu menambahkan pasokan beras ke daerah yang mengalami El Nino, karena ketika suatu daerah ketika suatu daerah terjadi kemarau, tidak menutup kemungkinan bahwa daerah lain juga tidak mengalami kemarau. Jadi daerah lain yang tidak mengalami kemarau bisa memberi mentransferkan berasnya ke daerah yang mengalami El Nino. Yang kedua yaitu beralih pada barang substitusi atau pengganti. Seperti yang dijelaskan juga oleh kelompok 1 tadi, kami juga memberikan solusi untuk beralih pada barang pengganti, misalnya jagung, singkong yang memiliki fungsi yang sama dengan beras, yaitu seperti jagung yang memiliki di dalamnya karbohidrat seperti dengan beras. Yang ketiga yaitu kami memberikan alternatif solusi, yaitu peningkatan kesadaran bencana dan kesiapsiagaan. Yang keempat yaitu untuk mengatasi dampak El Nino, kami lakukan langkah-langkah mitigasi seperti mitigasi efisien. Jadi pemerintah seharusnya memperhatikan para petani untuk bisa mempersiapkan terlebih dahulu irigasi untuk persiapan pada dampak panen. Yang kelima yaitu penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian. Nah, berdasarkan video tersebut, pengaruh yang mungkin terjadi pada perekonomian adalah yang pertama, menurunnya permintaan konsumen pada beras, karena harganya beras itu meningkat mahal, jadi permintaan pada beras itu akan menurun. Yang kedua yaitu kemungkinan konsumen yang memiliki pendapatan yang rendah sulit untuk mendapatkan beras disebabkan pendapatan yang tidak sesuai dengan harga beras. Jadi mungkin ada masyarakat yang pendapatannya itu tidak tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan beras. Akan menyebabkan pada harga inflasi, kenaikan harga tersebut. Yang keempat yaitu dari masalah tersebut simpulkan definisi dari permintaan. Jadi kami dari kelompok 4 menyimpulkan bahwa permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Yang kelima, berkaitan dengan faktor tersebut, analisislah faktor permintaan. Jadi faktor permintaan di sini ada banyak faktor, yaitu faktor harga. Kenapa? Karena semakin naik harga beras, maka semakin turun permintaannya. Yang meningkat pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi permintaan pada beras. Nah, di situ ada beberapa warga yang memiliki pendapatan yang kurang, sehingga permintaan pada beras pasti akan menurun. Yang ketiga yaitu intensitas kebutuhan, yaitu beras merupakan makanan pokok masyarakat, sehingga konsumsi lebih memprioritaskan kebutuhan primernya, yaitu beras. Maka walaupun harga berasnya itu naik, beras akan tetap diprioritaskan oleh masyarakat, karena selanjutnya pertanyaan yang ke-6, jenis permintaan apa yang ada dalam video tersebut? Nah, kami dari kelompok 4 menyimpulkan bahwa jenis dalam video tersebut adalah jenis absolut, karena jenis absolut merupakan situasi di mana konsumennya itu tidak memiliki kesanggupan dan tidak memiliki keinginan untuk membeli suatu barang tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan video tersebut karena di mana harga berasnya meningkat. Ketika harga beras naik, maka permintaan pada beras menurun sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang menurun, maka permintaan pada barang tersebut akan naik. Begitupun sebaliknya. Baik, itulah tadi jawaban kami dari kelompok 4 terhadap ke-7 pertanyaan tersebut. Saya kembalikan kepada mereka. Baik, tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh pemateri
kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Sekiranya dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Silakan saudara Fajri. Baik, saya atas nama Muhammad Fajri dari Telepon. Nah, saya ingin bertanya, solusi apa yang bisa kita praktekkan secara nyata dalam melawan musim kemarau dan kembali memperbaiki kestabilan harga beras? Baik, terima kasih pertanyaan Fajri. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pertanyaan Fajri adalah solusi apa. Nah, kami sudah memaparkan dari kelima solusi alternatif, yaitu dengan menambahkan pasokan beras ke daerah yang mengalami El Nino, yang kedua yang kembali pada konstitusi atau tadi, yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran bencana dan kesiapsiagaan. Recording in Dan di sini progress. meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan ketika nanti adanya bencana misalnya kemarau. Nah, bencana kemarau ini kan yang menjadi titik masalah pada meningkatnya harga beras. Yang keempat yaitu untuk mengatasi dampak ini melakukan langkah-langkah seperti mitigasi, seperti irigasi yang efisien. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa membuat irigasi yang efisien di setiap persawahan yang ada di Indonesia. Seperti yang kapan saya dari Mama. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan saudari Ella. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya terkait juga pada soal-soal kedua itu alternatif solusinya kan di situ ada peningkatan kesadaran pada bencana dan kesiapsiagaan. Bagaimana caranya itu agar bisa lebih meningkatkan kesadaran bencana dan kesiapsiagaan ketika terjadi bencana. Baik, terima kasih. Saya jadi maksudnya di sini mendekatkan kesadaran bencana sebelum kita kan di Indonesia itu ada dua musim, ada musim kemarau dan musim hujan. Dan di situ biasanya kan akan ada informasi dari BMKG bahwa akan ada musim kemarau atau musim hujan. Nah, sebelum datangnya musim kemarau tersebut kan sudah diprediksi oleh BMKG. Nah, kita membuat peningkatan kesadaran bahwa akan ada nanti musim kemarau dan diparukan nanti akan dapat bagaimana bahwa harus kita misalnya kita bagaimana yaitu penggunaan dari tanaman tahan kekeringan. Nah, itu juga merupakan salah satu kesiapsiagaan yaitu dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan. Ada bibit beras yang memiliki varietas tanaman yang tahan kekeringan seperti misalnya bibit jenis sisi bagian ini dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu kita lagi sesi tanya jawab. Selanjutnya kita tutup presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua kelompok. Kita akan tarik kesimpulan sama-sama ya. Dan ini itu kebalikan dari itu musim kemarau yang berkepanjangan, lalu itu musim hujan. Kemudian yang kedua, adakah alternatif solusi yang bisa digunakan untuk masalah jalan jauh? Dari memerankan kelompok, beberapa tadi kelompok bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, solusi yang bisa diambil seperti yang dijelaskan dari beberapa kelompok tadi. Yang pertama tentang diversifikasi atau diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian sih sebenarnya salah satu yang dijalankan dari kementerian, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana supaya
konsumsi masyarakat terhadap beras itu berubah. Jadi petani itu bukan cuma menanam beras, tapi juga menanam tanaman atau termasuk misalnya bagaimana kemudian masyarakat cuma tidak tergantung sama beras. Karena secara umum memang tidak bisa dihindari. Ini kan karena kita tidak bonus demografi, kalau kayak demografi pertambahan penduduk yang cepat, demografi itu seperti itu. Kemudian pertambahan penduduk tidak dibarengi dengan pertambahan lahan. Tambahan masih tambah banyak, sedangkan lahan masih sedikit. Bahkan cara menyediakan misalnya di sekitar Bogor itu kan persoalan sebuah. Sekarang kan sudah dibangun, sudah banyak pengembangan, termasuk PN, termasuk jadi bagaimana supaya pemerintah sekarang ini menggalakkan yang namanya diversifikasi. Bagaimana kemudian masyarakat tidak tergantung lagi sama beras. Ada tahapan semacam ada semacam solusi atau pengganti dari beras tersebut seperti yang merupakan adanya pemanahan. Seperti itu. Solusi yang pertama kemudian yang kedua bisa saya melakukan yang namanya impor itu dari luar, dari negara lain yang kemudian persediaan berasnya lebih banyak. Bisa juga misalnya daerah terjadi kegenangan, kan? Daerah ini tidak terjadi kegenangan, itu bisa kirim dari daerah B, daerah A untuk memenuhi kebutuhan pasar posisi. Kemudian termasuk juga solusi yang bisa saya lakukan. Bagaimana kalau kita menjaga karena sekarang itu menimbun beras, bagaimana supaya itu tidak terjadi di desa penimbun beras? Bagaimana kemudian memberikan sisi bergerak supaya tidak terjadi penimbun beras? Di sistem beras sama masyarakat itu bisa berjalan lancar. Karena saya begitu, saya nggak ada ini. Nah, ini yang biasa menjawab mereka itu karena nggak ada penimbun. Bagaimana pemerintah di situ supaya distribusi beras itu berjalan dengan lancar dan bagaimana supaya itu tadi penimbunan tidak terjadi. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau kita ada orangnya ya? Secara umum karena ini beras tidak ada kebutuhan. Karena pendapatan petani pasti di sisi bawah kan? Menurun, karena hasil tidak ada, tahu? Sisi apa hasil tidak ada, karena tidak ada produksi, karena ya jadi menyebabkan ada yang membuat masyarakat untuk membeli barang kan menurun karena sedikit pendapatan, ya ada. Itu salah satu caranya ya. Kemudian bagaimana misalnya kalau terjadi impor apa yang terjadi? Kalau misalnya terjadi impor pada dua, yang berdampak pasokan ada dua, ada impor. Tapi berdampak pada petani. Jadi petani tidak laku lagi karena pertama ada kemudian yang kedua petani tidak mendapatkan pendapatan karena dia tidak bisa berproduksi. Karena ini sudah ditutupi dengan pertama untuk memenuhi pasokan dalam negeri impor kan. Kenapa biasanya dilakukan impor? Karena biasanya kita terjadi masalah yang pertama terjadi kegerangan. Dan kita terjadi kegerangan otomatis petani kan tidak bisa dulu. Kenapa dia tidak bisa satu kata pasokan air, kebutuhan air. Maka salah satu solusinya adalah diversifikasi tadi. Mencari tanaman pengganti yang kualitasnya atau karbohidratnya sama dengan padi tadi. Kemudian yang kedua, dari masalah tersebut simpulkan bahwa ada perendahan. Apa yang perendahan? Perendahan adalah proses meminta suatu barang atau jasa pada waktu dan kemudian yang ke masalah ini berbeda dengan masalah tersebut analisis atau perencanaan. Perencanaan apa yang terjadi di video yang kemarin ini? Harga data? Bagaimana ada namanya harga data perencanaan? apa permintaan kembali. Itu sebaliknya. Ketika harga data pertama permintaannya kan?
Kemudian yang kedua, jenis perjalanan ada di judul tersebut. Sebenarnya begini, cara tentang jenis perjalanan berdasarkan dari kemampuan masyarakat. Ini terbagi kita mengenai tentang asas yang pertama. Kamu ya, berdasarkan dari yang menggunakan atau memanfaatkan perpindahan itu ada terbagi dua. Ada perpindahan yang dilaksanakan dari awal dari kelompok itu terletak oleh kan? Ini karena mayoritas ini kata masuk kebutuhan pokok yang banyak, ya, yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dia masuk jenis perpindahan oleh ini. Kalau misalnya kita tahu berdasarkan dari kemampuan pembeli. Sebenarnya karena dia politik, dia politik, dia masuk berpendapat absolut. Kenapa absolut? Karena pada saat itu ada keinginan membeli, tapi tidak ada kesempatan. Karena kembali karena rasa sindikat berbeda individu. Tapi dia tidak merantau ke pokok. Saat kita bicara ada sisi yang membeli apa? Beliau misalnya kita misalnya masuk kemudian selanjutnya bagaimana caranya terhadap buku permintaan secara apakah ini punya permintaan bagaimana menyusun permintaan kita harus sebenarnya begitu juga sebelas yang kita gambar itu pun seperti yang dijelaskan dari kelompok bahwa apakah saksi yang perkara ada berlaku? Ada beberapa perkara yang tidak ada perbedaan perbedaan apa ini barang-barang presiden, barang-barang yang berikan kebanggaan bagi pemilik dan berikan kepercayaan diri. Contoh misalnya membawa ketika yang merasa gampang dan membawa dan sebagainya. Kemudian yang kedua barang-barang selain ya spekulasi. Barang spekulasi sebagai barang yang dianggap bisa mendapat atau mendatangkan keuntungan lebih banyak di masa akan datang. Contoh ya berkerja saham yang paling akan berkerja tanah yang kota beda dengan tanah yang di desa. Makanya tafsirannya dalam buku-buku juga itu karena itu berkelas-kelas. Semakin banyak pemandangannya di situ saja akan semakin tinggi akan ada tanah itu. Saya tanah itu yang sebagai salah satu barang spekulasi yang paling untungnya karena tanah itu yang pernah terjadi penurunan harga tanah itu. Seperti perumahan banyak misalnya membeli tanah kemudian berdasarkan nanti di masa sebelum pertama tanah tersebut semakin tinggi harganya. Seperti itu. Jadi bersama. Kita akan masuk belajar bisa hari ini Bapak akan berikan bisnis ya. Kita gimana bisnis?
Sudah ada buka dulu. Sini agak ada masuk ini. Ada yang dalamnya darah. Ada masalah? Di internet Pak? Oke, kamu mulai ya. Oke.
berat.
Itu bawa kering untuk terisi ya. Ya, tolong isi untuk pelajaran hari ini. Kemudian bagaimana tanggapan Anda terhadap pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, misalkan ada saja ini. Dan tentunya materi apa yang akan disebut dalam pembelajaran ini. Kemudian materi apa yang akan Anda kuasai dalam pembelajaran ini. Kemudian yang terakhir, menurut Anda apa yang harus diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, diisi sesuai yang punya ya, yang hari ini. Kata-katanya di sini ya, bisa dibuka. Kalau misalnya bukan kalau mengalami rasa sulit itu harus boleh Oke, sudah semua ya? Dalam debat pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sidang pokok pertanyaan ya. Sampai kita bahas itu. Bahas bagaimana kemudian bagaimana proses dari pertanyaan dan bagaimana bentuk pokok pertanyaan. Jadi sebelum kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, saya ingin doa. Silakan. Baik,
yaitu surah Al-Asr. Doa dimulai. Bapak mudah-mudahan dapat kita dari hari ini berbapak baik-baik semua masa depan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.